Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang praktek jual beli sarf dan jizaf. Yang pertama yaitu akad sarf. Secara bahasa, sarf berasal dari kata sorofa yang artinya membayar dengan penambahan. Akad sarf memiliki nama lain yakni az-ziyadah, yang artinya yaitu penambahan atau penukaran. Secara istilah, akad sarf yaitu perjanjian jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya. Secara definisi, akad sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, yang mana secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Rukun, syarat, dan objek akad sarf. Yang pertama yaitu rukun sarf. Yang pertama yaitu adanya penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga mata uang, yang keempat nilai tukar, dan yang kelima ijab qabul. Macam-macam akad sarf. Yang pertama yaitu transaksi spot, yaitu pembeli dan penjual valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua yaitu transaksi forward, disebut juga transaksi berjangka, yaitu transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu transaksi swap, adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda. Penjualan dan pembelian mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Yang keempat yaitu transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Yang berikutnya yaitu syarat-syarat akad sarf. Apabila valuta asing sejenis maka harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis disesuaikan dengan nilai tukar. Yang berikutnya yaitu memiliki waktu penyerahan. Selanjutnya apa sih objek dari akad sarf? Objek akad sarf ada 5. Yang pertama, nilai tukar atau kurs mata uang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, valuta yang dijual belikan telah dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya itu terpisah. Yang ketiga, apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dengan kuantitas yang sama. Yang keempat, dalam akad sarf tidak boleh ada hak khiyar, syarat bagi pembeli. Yang kelima, dalam akad sarf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Sumber hukum. Yang pertama, dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tabi'u dzahab bidzahab illa sawa'an bisawa'in wal fiddah bil fiddah illa sawa'an bisawa'in wa bi'u dzahab bil fiddah wal fiddah bidzahab kaifa syi'tum. Rawahul Bukhari. Yang artinya, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali seimbang,
Dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Dan kalian jualah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian. Hadis riwayat Bukhari. Sumber hukum yang kedua yaitu dari surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali di dalam perdagangan yang berlaku atas dasar sama suka di antara kamu. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua yaitu akad jizaf. Secara bahasa, jizaf berarti mengambil dalam jumlah banyak. Secara istilah, menjual barang yang biasanya ditakar, ditimbang dan dihitung secara borongan tanpa ditakar dan ditimbang dan dihitung lagi. Rukun dan syarat jizaf. Yang pertama rukun akad jizaf. Yang pertama yaitu penjual atau ba'i. Yang kedua pembeli, mushtari. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Dan yang keempat yaitu barang atau ma'qud alaih. Syarat akad jizaf. Yang pertama, objek transaksi harus bisa dilihat. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, atau hitungan. Yang ketiga yaitu jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Dan yang keempat, objek transaksi bisa ditakar. Yang kelima, objek akad tidak boleh terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang keenam, tanah yang digunakan sebagai tempat objek transaksi harus rata. Dan yang ketujuh, tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Sumber-sumber dasar hukum jual beli jizaf. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, pada Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira atau tanpa ditimbang. Mereka dipikul karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka. Dalam hadis ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah SAW atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah dipindahkan dari tempat semula dan biasanya diserah terimakan. Yang berikutnya yaitu dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai ariyah atau yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon untuk menjualnya dengan kira-kira. Dalam hadis Muslim dan Nasa'i pun juga menjelaskan jual beli jizaf. Rasulullah SAW melarang jual beli syubrah atau kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya. Dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui jelas takarannya.
Hadis ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atau kurma diperbolehkan. Dengan catatan harga yang dibayarkan atas kurma tersebut bukanlah barang yang sejenis, artinya ditukar dengan kurma. Jika kurma tersebut dibayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan terdapat potensi perbedaan kuantitas di antara keduanya. Dan hal ini lebih dekat dengan riba fadl. Jika kurma tersebut ditukar dengan uang dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual jizaf, maka diperbolehkan. Kesimpulan, as-saf adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya, valuta asing, atau as-saf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa Persia yang diarabkan, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar, ataupun dihitung. Spekulatif atau jizaf, jual beli spekulatif jizaf dalam terminologi ilmu fikih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara kira-kira tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi. Bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Sekian penjelasan dari saya tentang jual beli atau akad sarf dan jizaf. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Atas nama pribadi saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.